Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo sobat keren semua di rumah. Senang sekali saya, Wulandari Siti Aisyah, menjumpai para sobat keren di rumah di podcast Sapa Bangga Kencana. Obrolan santai penuh inspirasi seputar Bangga Kencana. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu sosok yang inspiratif sekali di perwakilan BKKBM Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil menjadi predikat juara satu terbaik pada Latsar CPNS Angkatan 3, golongan 2 di UPT Balai Diklat KKB Cirebon. Prestasi ini tentunya bukan diraih secara instan, teman-teman. Di balik pencapaian tersebut, ada proses, kedisiplinan, semangat belajar hingga inovasi yang berhasil membawa dampak positif, khususnya melalui pengelolaan media sosial TikTok di Kemenduk Bangga BKKBN Sumsel. Nah, seperti apa sih perjalanan dan pengalaman yang dirasakan oleh narasumber kita pada hari ini? Yuk langsung saja kita ngobrol bersama narasumber kita hari ini. Halo Kak Desti. Halo Mbak Apa Ulan. kabar nih? Terima kasih ya sudah hadir di podcast Sapa Bangga Kencana. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan lebih dahulu kepada sobat keren nama dan jabatan Kak Desti hari ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Ulan. Halo Sobat Keren, perkenalkan nama saya Desti Anita Putri. Saat ini saya di jabatan Pranata SDM Aparatur Terampil di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Baik, berarti Kak Desti ini sekarang posisinya ada di tim kerja Pengelolaan SDM, Organisasi dan Hukum. PSDM ya, Iya. PSDM OH. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat ya Mbak Desti atas pencapaian sebagai juara satu terbaik pada Latsar CPNS Angkatan 3 golongan 2 di UPT Balai Diklat KKB Cirebon. Sebenarnya saya ingin tahu nih, apa sih yang Mbak Desti rasakan saat pengumuman sebagai peserta terbaik? Baik, terima kasih banyak Mbak Ulan. Jadi kalau ditanya terkait perasaan, saat itu benar-benar campur aduk ya Mbak. Jadi tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata. Jadi ketika, penyelenggaranya juara satu itu ada di Provinsi Sumatera. Jadi, wah siapa nih gitu gitu kan. Kemudian pas disebut Provinsi Sumatera Selatan, disebutlah nama. Jadi benar-benar kayak, apa sih, tidak pernah terfikirkan, namun, ketika diamanahkan oleh Allah menjadi apa, juara satu, itu terharu, bahagia, dan air mata sebenarnya yang langsung keluar gitu ya, Mbak. Karena memang jujur dari satu angkatan itu kan kita ada 40 orang, yang di Oh, mana ya empat banyak. puluh orang itu benar-benar, menurut saya sudah keren-keren banget, Mhm. inovasi keren, kemudian cara apa namanya, pemaparannya juga keren gitu. Terus ketika saya jadi juara satu, wah luar biasa sekali, seneng gitu dan juga terharu gitu, Mbak. Jadi tidak menyangka ya bisa membawa nama baik BKKBN Sumsel sebagai salah satu predikat terbaik di KKB Cirebon ya, begitu Iya ya. betul, Mbak. Saat pengumuman itu, apa sih yang jadi kunci utama Mbak Desti bisa meraih predikat terbaik, di Latsar angkatan kedua itu? Baik, kalau untuk kuncinya itu mungkin lebih ke disiplin dan juga konsisten ya, Mbak. Jadi memang, karena kemarin itu pelaksanaan Natsar itu kan dari Januari tanggal 19 sampai dengan 1 Mei. Nah, jadi memang bagaimana kita itu dituntut, konsisten, kemudian disiplin, dan juga harus memberikan yang terbaik gitu. Jadi ya memang, pertama kalau saya kuncinya itu pertama niat. Kalau kita niatnya sudah, bulat, insya Allah nanti gigih, kemudian disiplin, kemudian konsisten, nanti ikut ikut juga gitu. Jadi menurut saya yang pertama itu niat dulu. Berarti nawaitu ya, yang Nawaitu ya. nawaitu. Kalau boleh tahu itu dari bulan berapa berarti Mbak, dari mulai proses Latsarnya? Dari kita itu dari 19 Januari Dari Januari sampai pengumuman nih? dengan, 1 Mei Sampai selesainya. 1 Mei. Nah, kira-kira dari Januari sampai Mei itu apa tantangan terbesar yang dihadapi Mbak Desti, hingga
akhirnya memperoleh prestasi tersebut? Kalau untuk tantangannya tuh banyak sekali, Mbak, karena kebetulan, saya juga seorang ibu, seorang istri, jadi bagaimana caranya saya bisa mengatur waktu. Jadi, apalagi kan kita itu nanti dari Januari itu pertama itu kita ada sinkronus, ada asinkronus. Jadi benar-benar kita harus bisa me-manage waktu, kemudian me-manage kesehatan kita juga. Jadi yang paling tantangannya itu waktu dan juga, apa namanya, deadline. Jadi memang kita dikasih, apa namanya, tugas yang bukan satu namun banyak sekitar 3 kadang 4 yang di mana deadline-nya itu 1 sampai 2 hari gitu, Mbak. Nah, dan juga tugasnya itu bukan hanya individu, tetapi juga Mhm. kelompok. Nah, kebetulan kami itu 40 orang itu dibagi menjadi, 10 orang, satu kelompok besar. Nah, satu kelompok besar itu dibagi lagi menjadi 2 kelompok kecil, jadi satu orang 5. Nah, kebetulan itu saya kemarin dapat 1B, itu teman-teman kelompok saya itu ada di Banten, ada di Bangka Belitung. Jadi bagaimana, kita itu harus menyelesaikan tugas secara baik, dengan deadline yang super singkat, jadi di situ benar-benar dituntut untuk kolaborasi. Kolaborasi dan juga, kita harus bisa, memberikan yang terbaik gitu. Jadi kayak waduh sempet stres gitu Mbak, stres, sakit, oh luar biasa sekali itu tantangannya sih lebih ke waktu ya, kita harus Waktu ya. kejar-kejaran gitu Mbak. Waktu, jadi tantangan utamanya waktu karena di balik background Mbak Desi sebagai CPNS, itu sebagai ibu rumah tangga juga. Betul betul Mbak, Itu berasa banget sih waktu untuk rumahnya kapan, waktu untuk kantornya kapan ya. betul betul. Dengan membagi waktu itu Mbak, pernah ngerasa lelah nggak sih selama proses berjalan itu dan bagaimana cara Mbak Desi mengatasinya? Baik Mbak Wulan, kalau untuk, lelah sudah pasti ya Mbak, sempet di tengah apa, di tengah perjalanan latsar itu udah kayak, udahlah capek gitu. Kita udah kita kan CPNS tahun 2024 Mbak, 2024 kita itu ikut SKB, ikut SKD yang di mana kita itu berperang gitu ya Mbak ya Mhm. untuk, untuk bisa masuk ke instansi ini. Kemudian dihadapkan lagi untuk, salah satu syarat untuk di 100% itu kita harus melaksanakan latsar. Mhm. Nah yang di mana jadi kayak, waduh ini bener-bener belum selesai nih ternyata perjuangannya, Mbak. Jadi sempet saya tuh udah mau, udahlah, capek. Mhm. Terus juga, tapi saya ingat kembali lagi, saya flashback, saya menoleh ke belakang. Siapa sih yang apa, yang ngebuat, saya itu bisa terus bertahan. Jadi kalau saya lihat, saya juga cerita sama teman-teman, sedikit cerita Mbak, waktu kumpul di klasikal, Mhm. itu banyak yang cerita sama saya waktu pas udah di apa, udah selesai sidang, "Wah Mbak Desti saya sebenarnya mau menyerah." Terus, yang satu lagi, "Iya Mbak saya juga mau menyerah." Berarti yang untuk menyerah itu sebenarnya mungkin hampir seluruh angkatan kita mau menyerah. Tetapi ketika saya tanya, "Jadi Mbak, apa sih yang ngebuat Mbak, ini, apa, bertahan?" Mereka bilang, "Oh saya ingat kembali nih, apa sih tujuan saya ikut CPNS. Ada yang ingin mengangkat derajat keluarganya, ada yang untuk, apa namanya, untuk anak-anaknya." Jadi ketika saya melihat, menoleh ke belakang, oh iya, saya ingat perjuangan saya ikut CPNS ini untuk siapa. Dan orang-orang terkasih, kedua orang tua saya itu sepintas ada gitu loh, Mbak. Jadi jangan sampai, eee, o saya mengecewakan gitu. Jadi kalau untuk menyerah sudah pasti ya, Mbak. Tapi karena saya dari niat awal yang saya bilang tadi niat, jadi saya memang menempatkan orang-orang terkasih ada di niat saya itu. Jadi ketika saya mau, eee, stop, saya kembali lagi. Kenapa sih gitu? Saya harus terus, oh berarti ada suami dan anak saya di belakang. Mereka juga, mengorbankan waktu, saya pulang, suami saya, men-support saya dengan, bergantian, suami saya yang mengurus full anak saya, kemudian saya di-support full, begadang,
Kemudian orang tua saya di setiap malam saya selalu telepon orang tua saya. Jadi orang tua saya juga saya meminta restu kepada kedua orang tua, kepada, mertua. Jadi ya mereka adalah salah satu doa dari setiap langkah saya gitu, Mbak. Jadi, balik lagi ke apa, perasaan yang pertama ketika saya dipanggil itu nama jadi juara satu itu, yang saya ingat itu kedua orang tua saya gitu, Mbak. Karena mungkin ya, Mbak, mungkin untuk orang yang mempunyai privilege, untuk mencapai sesuatu itu dengan mudah, ya mungkin ini hanya biasa, Mhm, pencapaian yang biasa. mhm. Namun untuk orang yang, tidak mempunyai privilege atau golden ticket untuk, apa, mendapatkan sesuatu itu dengan mudah, ketika saya mencapai itu benar-benar merasa merasa terharu dan merasa Sebuah kebanggaan iya, ya. terima kasih gitu, terima kasih diri aku, terima kasih kepada orang-orang terkasih, terima kasih kepada kedua orang tua. Jadi ya seperti itu, Mbak. Jadi boleh. Jadi di balik lelahnya Mbak Desti, di balik susahnya Mbak Desti dari naik turunnya dari awal pendaftaran ya, dari pendaftaran CPNS dari beribu-ribu orang, akhirnya salah satu namanya ada Mbak Desti, takdirnya sebagai CPNS di BKKBN Sumsel. Di balik semua itu ada orang tua dan keluarga terkasih yang support Mbak Desti sebagai, eee, sebagai ujung tombak Mbak Desti untuk terus semangat gitu ya. Iya. Baik, kalau boleh tahu nih Mbak Desti dari sekian banyak, kelelahan yang sudah Mbak Desti hadapi, dari sekian banyak tugas-tugas yang Mbak Desti peroleh nih dari sebelum mendaftar CPNS, terus sekarang itu ada Latsar dan sekarang sedang ditugaskan di PSDM OH. Kalau boleh tahu nih Mbak Desti bagaimana sih cara, Mbak Desti menjaga disiplin dan konsistensi dalam belajar, sebagai apa tadi Mbak? Pranata SDM Aparatur Keamanan. Pranata SDM Aparatur. Jadi kalau untuk menjaga kedisiplinan itu kalau saya tuh dari dulu itu biasa membuat, plan-plan dulu, Mbak. Jadi, dari bangun tidur saya sudah berpikir, "Oh, jadi dari jam sekian sampai jam sekian saya melaksanakan apa," gitu. Jadi nanti, kalau kita sudah membuat plan-plan kecil, kemudian ada targetnya sekian jam gitu, jadi nanti kita akan lebih terarah gitu. Kalau tidak ada target, menurut saya itu nanti kita akan slow in gitu loh. "Ah, nanti ajalah," ya gitu. Jadi kalau saya ngebiasain, apa itu tidak hanya dari apa, tidak hanya pekerjaan di kantor, namun kalau di rumah juga gitu. Jadi bangun tidur, "Oh, hari ini saya mau nyuci piring," gitu, nyuci piring Mhm. pokoknya 30 menit. Kemudian, eee apa namanya, misalnya menyuapin makan jadi sekitar 1 jam gitu sambil bermain. Jadi nanti ke depannya kita itu sudah apa, sudah terarah gitu ke depannya. Jadi menurut saya untuk kunci disiplin kemudian, konsisten itu dari perencanaan dulu sih. Iya, Perencanaan, sama seperti bekerja itu dimulai dari perencanaan ya perencanaan. Mbak Desti ya. Jadi, Mbak Desti ini salah satu orang yang terorganisir Wah, berarti ya, terorganisir disusun jadwalnya dari pagi sampai mmm, mungkin sampai tidur atau sampai setelahnya sudah ada jadwal lagi? sampai tidur, Mbak. Jadi Sampai nanti tidur, tidur, nanti nanti suami saya, "Ngapain belum tidur?" Oh mikir, besok mau besok ngapain? iya, besok mau ngapain gitu. Jadi Besok mau jadi kayak, suami saya juga awal-awal kan nikah, kaget nih, oh orangnya mhm, kayak gini nih. heeh, Nah jadi kalau saya itu harus bener-bener kayak benar-benar ya gitu. benar-benar terorganisir Iya ya gitu, Mbak. berarti ya. Dan menurut Mbak Desti nih selain kita mengorganisasi waktu itu tadi, menurut Mbak Desti seberapa penting attitude dan komunikasi dalam dunia kerja? Tadi kan sudah Mbak Desti jabarin nih, kalau kita tuh bekerja harus runtut, harus sesuai dengan perencanaan yang sudah kita tetapkan agar visi atau tujuan kita tuh tercapai gitu ya. Nah menurut Mbak Desti selain organisasi waktu, attitude dan komunikasi itu penting nggak dalam dunia kerja ASN? Mhm. Baik, Mbak Wulan, kalau untuk, attitude sama komunikasi sebenarnya memang, 2 ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau attitude kan itu bahasa kita adab ya, Mbak, ya. Mhm, Jadi adab harus ada ketika kita komunikasi. benar. Kemudian jika kita komunikasi berarti kita harus pertama itu harus adab dulu. Jadi memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi untuk zaman sekarang, eee, kita itu kan ada seorang ASN, yang namanya ASN berarti kita itu adalah sama sebenarnya,
ada di wadah, satu wadah yang di mana kita itu mempunyai tujuan dan visi yang sama untuk instansi, untuk pemerintah. Nah, jadi bagaimana caranya kita ini bisa berkolaborasi. Berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, untuk mencapai tujuan itu. Nah, yang di mana kita itu harus mempunyai komunikasi yang baik, kemudian adab yang baik. Jadi memang, ini seperti basic lah, basic untuk kita sebagai ASN, seperti itu, Mbak. Jadi memang penting. Penting karena attitude dan komunikasi itu satu pasangan ya, Iya, tidak nggak bisa bisa dipisahkan. dipisah-pisahkan. Tidak bisa dipisahkan karena kalau kita komunikasi kita baik, maka pesan yang kita sampaikan itu pasti akan langsung ditangkap oleh, si penerima gitu ya, Mbak Betul, Desti. Mbak. Nah, para sobat keren dari tadi kita sudah membicarakan bagaimana Mbak Desti mencapai konsistensi dalam bekerja, integritasnya seperti apa. Saya penasaran nih Mbak Desti, tentang inovasi Mbak Desti di Latsar kemarin, yaitu tentang pengelolaan TikTok di Kemenhub Bangga BKKN Sumsel gitu ya. Iya, Nah, betul. sebenarnya awal ide muncul pengelolaan TikTok Kemenhub Bangga BKKBN Sumsel itu seperti apa sih Mbak Desti? Baik, kalau untuk inovasinya itu yang pasti itu tidak bisa saya, apa namanya, idenya itu muncul dari saya sendiri. Tetapi dari awal itu kita sudah berkoordinasi, kemudian berkolaborasi dan jadi waktu itu saya, diskusi sama mentor yang kebetulan saat itu ketua tim kerja Humas dan Informasi Publik yaitu Mbak Sinta. Nah, jadi saat itu apa namanya, koordinasi dengan Mbak Sinta, kemudian dengan tim humas. Jadi tim humas ada Mbak Rofiko, ada Mbak Ria, ada Mas Rizky, dan juga ada Lia. Jadi memang, kemarin itu karena kebetulan ada, apa, isu aktual, Mhm. nah jadi sehingga, apa namanya, terciptalah inovasi ini untuk, merambah dan memanfaatkan akun TikTok ini sebagai media penyebar luasan informasi gitu, Mbak. Karena memang kemarin itu kan kita fokusnya ke media sosial Instagram. Mhm. Nah, belum ada TikTok, bagaimana kita buat TikTok nih biar, memanfaatkan media sosial yang saat ini kayak, apa namanya, boom gitu ya, Mhm Mbak, ya, mhm mhm. untuk anak-anak zaman Iya, sekarang kan itu udah TikTok semua gitu. Jadi, ini bagaimana nih semua kalau tren di TikTok ya. nah gitu, joget-joget Iya. semuanya, lagu-lagu yang cepet mau viral kan itu Mhm, dari TikTok sebenarnya gitu. Jadi mhm. bagaimana sih kita memanfaatkan, eee, fenomena saat ini dengan kita menyelesaikan sih masalah aktual yang tadi ada. Jadi TikTok itu muncul karena adanya isu aktual yang Mbak Desti rasakan ya saat Betul. bekerja di Kemenhub Bangga BKKBN Sumsel. Iya Nah, betul, Mbak. dari sekian banyak media sosial nih Mbak Desti, kenapa TikTok? Kenapa TikTok itu penting untuk instansi pemerintah? Kan Iya, ada banyak nih, ada Threads, ada apalagi nih kita, ada X sekarang, nah mhm. kenapa harus TikTok? Iya baik, Mbak. Jadi kalau untuk TikTok sendiri kan itu lebih ini ya, Mbak, lebih cepat menjangkau orang yang non-followers. Jadi sehingga, pesan-pesan yang kita posting itu lebih mudah ditangkap dengan, orang non-followers jadi lebih cepat FYP. Oh gitu. Nah dibandingkan dengan Instagram, kalau Instagram kan, itu bergantung dengan followers ya, Iya Mbak, heeh. benar. Nah kalau TikTok itu lebih mudah menjangkau dan juga kita harus, apa namanya, lebih ke konten-konten yang menarik gitu. Nah jadi, kita ini bagaimana memanfaatkan fenomena yang saat ini untuk menyebarluaskan informasi. Jadi menurut saya TikTok ini salah satu media sosial yang cepat sampainya gitu ke anak-anak muda gitu, dengan konten yang menarik, kemudian, lagu-lagu yang tren. Jadi, Mhm. konten itu bukan hanya sekedar informatif gitu loh, Mbak, tapi lebih ke membuka mindset mereka gitu, kalau di TikTok. Bukan kayak kalau zaman dulu kan kita biasa membuka informasi itu, apa namanya, kabar-kabar kan dari ini, dari apa, koran. Koran, Kalau benar. sekarang ini zamannya bener-bener semuanya di handphone. Iya Orang nggak benar. bawa dompet nggak apa-apa, yang penting bawa handphone. Jadi sekarang itu orang itu melek informasi itu sebenarnya dari apa namanya, dari handphone. Kalau untuk, media sosial lainnya memang sudah berjalan seperti apa namanya, YouTube, nah seperti seperti apa namanya, Facebook.
yang Mbak sebutkan tadi Threads kan, Mhm. X itu sudah sebenarnya. Nah, jadi tinggal TikTok kemarin itu yang, apa namanya, lebih ke konten-konten yang video gitu, Mbak. Lebih ke konten Iya, video konten ya, karena video. di era digitalisasi ini orang-orang ingin lihat sekarang nih ada heboh-heboh apa sih, Iya. ada konten-konten FYP apa sih Nah sebenarnya gitu, gitu cepet, ya. Mbak. Bener. Nah, dalam membuat konten itu sendiri nih Mbak Desti, terutama konten edukasi, Mhm, bagaimana, Mbak Desti menyampaikan program-program yang ada di BKKBN Sumsel agar bisa nyampe nih, agar bisa FYP ke para mhm. masyarakat. Tantangan terbesarnya apa yang Mbak Desti hadapi? Iya, baik, Mbak. Jadi kalau untuk, konten, kemarin kebetulan waktu pas aktualisasi itu selain saya, apa namanya, membuat akun TikTok, itu saya juga membuat yang spreadsheet. Kemudian sudah spreadsheet itu saya membuat produk. Produknya jadi saya membuat 9 konten, kebetulan kemarin 9 konten, kemudian setelah 9 konten itu saya juga membuat apa namanya, untuk monitoring, insight, dan evaluasi. Mhm. Nah, jadi kalau untuk tantangannya sendiri itu ketika pembuatan konten tadi. Jadi bagaimana saya 9 konten itu memberikan, informasi yang edukatif namun juga menarik, namun tidak membosankan, tidak monoton gitu, Mbak. Jadi memang, dari 9 video itu ada satu video yang, apa namanya, engagement rate-nya bagus, paling tinggi, yaitu, kebetulan saya apa namanya, memanfaatkan talent-nya itu dari suami dan juga anak saya Oh sendiri. Jadi gitu. program Gati, karena kebetulan Mhm. suami saya sudah menerapkan, Gati ini gitu loh. Jadi itu naik gitu, Mbak. Jadi saya lihat, jadi memang tantangannya bagaimana caranya kita mengemas konten itu semenarik mungkin, singkat, Mhm. namun menyentuh gitu. Mhm. Nah, dengan apa namanya, dengan lagu-lagu yang harus update, jadi kita harus Mhm. tahu dulu update-nya apa sih ini gitu loh. Jadi, oh update-nya yang ini. Jadi bagaimana caranya kita harus, eee, kayak nyambung gitu Mhm sama mhm. kontennya gitu. Jadi terus juga tantangannya kita harus bisa mempertahankan audiens itu di 3 detik pertama. Iya. Jadi memang bagaimana caranya kita menampilkan konten, tidak hanya konten, namun hook-nya bagus, Mhm. judulnya juga harus diperhatikan. Jadi memang benar-benar tantangannya menurut saya luar biasa sekali ya, Mbak, untuk membuat konten gitu. Benar Jadi tidak sekali. hanya tidak hanya direncanakan dulu, kemudian kita apa namanya, namun tidak lupa kita harus berkoordinasi dulu sih. Kemarin saya berkoordinasi, juga tantangannya ada di salah satu konten, yaitu di konten, apa namanya, genting. Mhm. Nah, itu tantangannya ada 2 juga. Jadi saya tidak hanya koordinasi dengan tim humas, Mhm. namun saya juga koordinasi dengan tim yang terkait. Karena kemarin kan genting itu ada di PPSM. Iya. Nah, jadi saya harus bagaimana bisa menyesuaikan selera dengan tim kerja terkait gitu. Tim Gati tadi, Gati kan, konten Gati berarti bagaimana saya harus bisa berkoordinasi tidak hanya di tim humas, jadi ke KSPK dulu pada saat Mhm. itu. Jadi saya, "Oh ini balik lagi sini, oh balik lagi ke sini." Jadi kayak, oh jadi kita harus bagaimana caranya, sebelum posting itu sudah setuju semua. Tidak hanya dari tim humas, namun juga tim terkait. Jadi itu sih, jadi kayak berlapis-lapis tantangannya gitu. Jadi tantangannya itu bagaimana kita bisa koordinasi, Betul, koordinasi dengan semua pihak terkait konten yang akan kita posting gitu ya. Bagaimana iya, kita posting lalu melakukan analisis, kira-kira konten apa lagi nih yang bakal engagement-nya tinggi gitu ya. Nah, betul menurut betul, Mbak Mbak. Desti, dari analisa yang sudah Mbak Desti buat tuh yang dari spreadsheet dari segala macam, eee, gimana sih cara agar informasi khususnya, media sosial buat pemerintah gitu ya, bisa lebih dekat ke masyarakat terutama anak-anak muda zaman sekarang. Mhm, baik, Mbak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau dulu kan kita ini ada di koran yang langsung, apa namanya, judulnya yang kurang menarik. Nah, Mhm. jadi kalau menurut saya bagaimana caranya kita bisa, sampai dengan cara kita judulnya itu open minded ke mereka. Jadi misalnya, kalau dulu kan, jangan menikah muda gitu, Iya. jangan gitu. Kalau jangan kan berarti kita itu seperti Mhm. mereka gitu. Tapi bagaimana caranya kita itu memberikan informasi yang mereka sendiri yang menjawab gitu, "Oh bener nih kalau aku suka yang kayak gini," gitu. Jadi, lebih ke apa namanya, bagaimana caranya kita menampilkan informasi edukasi yang membuat mereka tuh open gitu, mindset mereka gitu.
tidak men-judge gitu. Kalau Mhm. kita kan biasanya men-judge, Mbak, Iya. apa namanya, semua kadang-kadang kan kalau berita-berita itu kan suka men-judge ya. Jadi, "Ah, apa sih ini berita?" Nah, apalagi kita ini menampilkan, dari sisi, instansi pemerintah. Jadi bagaimana caranya kita mengajak audiens, masih ragu, Iya. gitu, masih ragu. Jadi buat mereka itu berpikir, "Oh, ini konten apa sih?" Gitu kan. Jadi menurut saya memang pendekatan-pendekatan yang lebih, anak Gen Z banget gitu. Karena sekarang udah eranya Gen Z, Iya, Gen Alpha gitu bener, ya. Mbak. Jadi terus, lagu, kadang Mhm. lagu itu cari yang jedag-jedug, Mbak. Iya, karena kalau di TikTok itu, kalau yang apa namanya, lagunya yang biasa aja itu kadang suka nggak ini, Mbak, nggak masuk FYP. Nggak Tap naik nggak naik engagement-nya. engagement-nya. Tapi ketika saya, Monev, insight sama evaluasi itu, oh Mhm. ternyata yang jedag-jedug, yang konten-konten lucu. Nah, makanya tadi saya bilang dari 9 konten itu tidak semuanya itu saya edukasi, tapi ada satu konten yang untuk menaikkan engagement gitu. Jadi memang, untuk penyebaran informasi melalui media sosial memang harus diperhatikan juga tadi konten yang menarik, kemudian berusaha untuk open minded ke audiens, kemudian yang tidak lupa kita harus konsisten dalam posting. Kalau paling enggak saya melihat dari TikTok ini algoritmanya, dia itu cepet naik kalau satu hari itu minimal 3 gitu naik, Mmm. setiap hari. Itu nanti ke depannya naik lagi engagement-nya, naik lagi. Nah berarti dengan engagement-nya yang naik, tayangan yang naik, berarti semua, apa namanya, orang-orang tadi lebih cepat terpapar gitu, Mbak. "Oh apa sih BKKBN ini?" Gitu. Mhm. "Oh ternyata BKKBN ini seperti ini." Bukan hanya, kalau dulu kan BKKBN cuman alat KB kan, Mbak. Iya Nah ternyata bener. ketika, "Oh ternyata ini nih, Sudah banyak udah programnya banyak ya. program-program yang sangat keren," gitu kan, Mhm. kayak program prioritas itu Iya. bener-bener kayak itu lebih ke masyarakat banget gitu. Mhm Orang mhm. yang taunya kan cuman, ah, KB, gitu. Iya bener. Itu, Mbak. Jadi bagaimana kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh ini ya, para penonton gitu ya, apa Betul, sih yang diinginkan para penonton. Kita maunya yang kayak gini, mau gini, ya kita harus menampilkan apa yang diinginkan oleh para penonton betul, agar postingan mengenai program-program kita itu bisa naik, engagement-nya tinggi gitu ya, bisa sampai ke anak muda gitu. betul betul, Mbak. Nah, sebagai CPNS di angkatan berapa, Mbak? Mohon maaf, Di 2000 berapa? angkatan 2024 kita tesnya, 2024. mhm. Sebagai CPNS angkatan 2024 yang berhasil menjadi juara terbaik di Latsarnya, pesan apa sih yang ingin Mbak Desti sampaikan untuk para CPNS lain? Mungkin ini nanti Sobat Keren mungkin ada CPNS-CPNS lain atau nanti ada teman-teman yang mau, berusaha menyalonkan dirinya sebagai CPNS atau PNS maupun, pesan-pesan untuk, pegawai di lingkungan BKKBN Sumsel. Baik kalau untuk, teman-teman di CPNS tahun 2024 ya pada saat itu, yang ikut tesnya, kemudian untuk angkatan, teman-teman saya di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, kemudian untuk seluruh ya CPNS yang ada di Indonesia, jangan pernah takut untuk memulai dengan yang baru ya, belajar, kemudian jangan, sampai kita stuck, karena biasanya kita ini ada di zona nyaman, Mbak. "Udahlah, udah tua juga," gitu. "Udahlah, nanti aku" Banyak iya, ahnya banyak gitu ahnya gitu. ya. Jadi memang kebiasaan kita itu berada di zona nyaman. Nah, Mhm. jadi kita sebagai anak-anak baru yang masih fresh, ayo jangan takut untuk belajar karena, eee, tidak karena kita harus adaptif, Mbak. Kita harus mengikuti, perkembangan zaman. Jadi jangan, mau untuk terus berada di zona nyaman. Ayo terus belajar, terus, berusaha. Kalau capek, istirahat. Benar. Tapi ingat jangan pernah berpikir untuk menyerah. Nah, ketika kalian mau menyerah, ingat lagi ke belakang, kenapa sih saya mau ikut tes CPNS, kenapa sih saya mau alasan apa sih yang apa namanya, membuat kita itu bisa bertahan gitu. Jadi buat teman-teman semangat, jangan takut untuk belajar, tinggalkan zona nyamanmu, jangan stuck di situ, terus belajar, kita harus dituntut dengan adaptif, tapi ingat kita harus mempunyai attitude dan komunikasi yang baik.
Dan segala sesuatu itu percayalah, usaha tidak akan mengkhianati hasil, terus berusaha, ingat, untuk siapa kita bertahan gitu. Banyak alasan yang membuat kita itu bertahan, entah dari keluarga, kemudian orang tua, orang-orang sekitar. Maka dari itu jika capek, maka istirahat, jangan pernah memaksakan diri, namun beristirahat sejenak. Jangan berpikir untuk, menyerah dan percaya akan progres, terus berprogreslah teman-teman. Ingat ini bukan akhir, namun ini merupakan perjalanan awal, karena nantinya kita akan meneruskan perjalanan-perjalanan senior kita. Maka dari itu tuntutlah ilmu, terus berkarya, terus berinovasi, dan juga menaburkan dan menebarkan, hal-hal positif kepada sesama dan masyarakat khususnya. Baik, Mbak. Intinya kita harus terus belajar gitu Betul, ya, terus bagaimana kita melakukan hal sekecil mungkin yang bisa membawa perubahan yang begitu besar, betul, Mbak, berdampak bagi masyarakat betul. gitu. Baik, nggak berasa nih para sobat keren di rumah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Tentunya kita belajar dari podcast hari ini bahwa, yang berhasil itu bukan tentang siapa yang hebat gitu ya Mbak Desti ya, tapi Betul, bagaimana kita mau untuk terus belajar, disiplin, konsisten, dan terus berinovasi, agar bisa memberikan perubahan yang berdampak bagi masyarakat gitu. Terima kasih banyak untuk Mbak Desti atas iya, waktunya, ya sudah Mbak. berkenan menjadi narasumber di podcast Sapa Banget Kencana hari ini. Semoga pengalaman yang diberikan Mbak Desti itu bisa, memotivasi para CPNS lainnya atau para pegawai lainnya untuk terus berkarya gitu ya bekerja di masing-masing instansi, mau itu di instansi pemerintah, instansi swasta ataupun dimanapun kita berada. Saya selaku host pamit undur diri dan jangan lupa teman-teman, di-follow TikTok-nya yang baru dibuat sama Mbak Desti di Kemenhub Bangga BKKBN Sumsel dan media sosial kita lainnya di Instagram dan YouTube. Saya selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.